Oke, jadi selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok eh, Bank Sampah Gawirukun yang dimana saya Yuwandi Purnawan dan Wira Yuda Senjaya di sini kami membuat aplikasi Bank Sampah yang mana Bank Sampah ini ditunjukkan untuk para pengelola sampah dan masyarakat di Kampung Gawirukun. Nah, adapun di sini ini tampilan pertamanya untuk Bank Sampah yang kami buat. Ini merupakan prototipe yang kami contohkan untuk nantinya akan dibuatkan aplikasi. Nah, ini merupakan bagian screen pendaftaran. Jadi orang-orang di sini akan mendaftar. Lalu ada pun di sini beberapa fitur yang kami tawarkan. Itu yang pertama di sini adalah fitur store sampah, di mana di sini ketika para masyarakat di Kampung Gawirukun yang akan melakukan store sampah itu dapat melalui aplikasi ini, yang mana sebelumnya masyarakat tersebut hanya melalui pencatatan biasa, di mana pencatatan tersebut dapat memiliki banyak kekurangan, di mana biasanya pengelolanya itu lupa mencatat ataupun sampahnya terjadi salah pencatatan. Jadi ketika eh, sampah tersebut sudah terjual kepada pengepul yang lebih besar, terjadi salah catat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga fitur tarik uang, di mana di sini ketika sampah tersebut sudah dikumpulkan, sudah diberikan kepada pengelola sampah Gawirukun, maka sampah tersebut akan kemudian dikonversikan menjadi uang sesuai dengan harga sampah yang ada pada saat itu. Kemudian di sini selanjutnya itu ada fitur hasil karya. Nah, pada fitur hasil karya ini orang-orang bisa membeli bahan hasil daur ulang oleh masyarakat Gawirukun, di mana di sini nantinya akan terdapat list-list barang, baik itu berupa tas, berupa sandal, berupa barang-barang lainnya yang diolah dari sampah. Kemudian selain itu juga di sini ada fitur pinjam dana. Nah, ketika ada masyarakat dari Kampung Gawirukun yang memiliki kekurangan dana, jadi mereka bisa melakukan pengajuan peminjaman dana melalui aplikasi ini, yang nantinya dapat diteruskan kepada pengelola sampah untuk dapat memberikan berupa pinjaman kepada masyarakat tersebut. Next, di sini ada beberapa tampilan dari screen-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari screen ketika orang-orang sudah berhasil melakukan login gitu ya. Jadi di sini sudah terlihat, di sini ada lokasi dari bank sampah Gawirukunnya itu. Kemudian di sini ada saldo yang secara secara otomatis berganti setiap saat sesuai dengan jumlah saldo yang dimiliki oleh masyarakat Gawirukun. Terus ini merupakan beberapa fitur yang sudah dijelaskan di awal, yaitu ada store sampah dari uang dan pinjam dana dan hasil karya juga. Oke, di sini jadi yang pertama itu kita bisa melihat di sini dari lokasi dari bank sampah Gawirukun ini, ketika diklik di sini kita bisa langsung ke live direct ke lokasi dari lokasi bank sampah itu ya. Nah, ini bisa langsung di allow aja. Terus ini merupakan penampilan dari lokasi map bank sampah Gawirukun. Nah, di sini seperti yang dijelaskan di awal itu ada 4 fitur utama yang dimiliki oleh aplikasi ini. Yang mana ini yang pertama adalah fitur store sampah, di mana store sampahnya ini akan mengkonversikan sesuai dengan nilainya. Nah, misalnya ini ada kardus bagus, kardus jelek, ini ketika dipilih nanti akan terkonversi sesuai dengan harganya waktu ketika akan melakukan penjualan. Nah, ini ketika itemnya dipilih akan ada item yang terpilih, kemudian dapat di next. Di sini itu ada hasil dari pemilihan sampah yang sudah dipilih, di mana di sini ada pengkalkulasian beratnya secara langsung, dan ini ada daftar list dari sampah-sampah yang akan dijual. Kemudian di sini sudah terlihat total dari penjualan yang akan dilakukan. Nah, ini ketika orang melakukan penyetoran di sini, masyarakat dapat memenuhi dari target-target yang ada, di mana setiap target-targetnya ini nanti masyarakat akan mendapatkan saldo tambahan ketika menyelesaikan dari misi-misi yang ada, begitu. Nah, ini selanjutnya ada fitur dari
Di sini ada dari saldonya atau historinya tuh bisa dilihat di sini ada histori misalnya penjualan pada tanggal 25 sejumlah 17 kilo dengan total hasil 20.100 rupiah gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada fitur tarik uang di sini. Nah, ini ketika masyarakat akan melakukan penarikan uang, di sini bisa melakukan penarikan secara langsung, di mana dia bisa melakukan memasukkan nominal yang ingin ditarik sesuai dengan saldo yang tertera di sini, kemudian dapat memilih sesuai dengan media yang akan ditarik. Misalnya ada GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Alfamart, dan Indomaret. Nah, ini misalnya ini ada penarikan 50.000, kemudian ditarik. Nah, di sini ada eh, tampilan detail mengenai penarikan yang sedang dilakukan, di mana di sini ada biaya transaksi, ada pengurangan saldo, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu di sini juga ada peminjaman dana seperti yang dijelaskan di awal. Di sini masyarakat bebas melakukan pinjaman dana sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada rentang 100 sampai 2 juta, di mana ada periode peminjamannya itu ada rentang dari 30 hari sampai 90 hari, di mana juga di sini eh, nanti ketika sudah melakukan pemilihan periode hari dapat melakukan ajukan langsung ke bisa melakukan pengajuan langsung. Nah, di mana di sini akan sesuai dengan pengajuannya yang ada di sini adalah pinjaman dana sebesar 100.000, di mana totalnya itu menjadi 110.000. Nah, kemudian setelah itu masyarakat harus menunggu konfirmasi yang akan dilakukan oleh para pengelola sampah. Nah, selanjutnya itu di sini ada hasil karya, di mana masyarakat bisa melakukan jual beli hasil karya mereka yang dimana didaur ulang dari sampah. Ada beberapa contoh karya-karya yang ada di sini, contohnya ini ada tas belanja, ada keranjang, ada tempat aksesoris, mobil-mobilan, dan lain-lainnya. Di sini masyarakat bebas memilih dia mau membeli yang mana saja. Kemudian ini di sini juga ada detail siapa yang membuatnya, ada detail mengenai produknya, dan ada jumlah yang terjual. Di sini ada harganya juga. Kemudian misalnya ini ada ingin membeli, bisa dibeli secara langsung, dan di sini juga kan memotong dari saldo yang ada. Oke, selanjutnya juga di sini ada mengenai mengenai tentang tips. Di sini juga ada mengenai tentang tips, di mana di sini akan terdapat informasi-informasi mengenai uh, seputaran di kampung ataupun di mengenai pengolahan sampah. Kemudian di sini ada mengenai akun. Di sini orang-orang juga bisa melakukan pengeditan akun, dan di sini ada fitur bantuan, di mana di sini biasanya mengenai pertanyaan-pertanyaan atau question yang diberikan oleh masyarakat mengenai aplikasi ini ataupun mengenai terkait pengelolaan sampah yang ada di Gawe Rukun. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan mengenai prototipe. Jadi untuk Mira, saya persilakan untuk menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah dibuat. Jadi saat pertama kali aplikasi dibuka, nanti akan ada splash screen sebelum nanti dinavigasikan ke screen-screen yang lain-lainnya. Nah, jadi dari sini ini adalah tampilan dari login screen-nya. Jadi kalau di Figma itu menggunakan nomor telepon, tapi karena ada kendala, jadi kelompok kami menggunakan email dan password untuk melakukan login-nya. Jadi di sini ada text input untuk email dan password. Di sini juga ada tombol untuk mendaftar jika belum punya akun. Jadi di sini saya akan demonstrasikan untuk pendaftaran akunnya. Sini nama saya. Nah, jadi setelah semua kolom ini diisi dan sudah disetujui, bisa klik lanjut dan akun akan terbuat. Ya, ini masih belum diatur untuk cara menghilangkannya. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk home screen-nya. Jadi ada
sudah ada fiturnya semua, setor sampah, tarik uang, pinjam dana, hasil karya, bantuan, tips, dan akun. Nah, untuk yang gambar Maps ini sudah bisa langsung tertuju kepada Google Maps yang nantinya akan dipin di bank sampah gawe akunnya itu sendiri. Kembali ke aplikasinya. Fitur pertama di sini ada setor sampah ya. Kalau diklik. Nah, ini jadi ada bisa pilih jenis-jenis sampah. Di sini gambar-gambarnya belum ada karena memang banyak, kebetulan belum saya bisa input. Tapi kalau diklik nanti yang bawah ini muncul satu item dipilih. Ini harusnya ada icon tapi saya belum ketemu icon yang mirip di Figma-nya. Jadi ini kalau diklik lagi misalnya ini dia bakal itemnya, jumlah itemnya tertambah. Kalau kita klik sekali lagi dia tidak terselect. Jadi misalkan kita pilih itemnya yang ini satu, kemudian yang misalkan bawah selang misalkan kita pilih dua item. Jika kita klik ini maka kita akan terbawa ke screen untuk yang convert. Nah, jadi di sini ya total sampah angka ini masih belum bisa deteksi yang di bawah ini ya, jadi ini masih belum sesuai. Tapi apa yang kita pilih ini nanti akan muncul di rincian dan ukurannya juga masih belum, nanti bisa diatur lagi. Harga masih belum kesinkronisasikan. Dan kalau kita klik store di sini, maka nanti dia akan muncul ke halaman poin berhasil store. Nanti kalau sudah dapat targetnya nanti akan muncul tampilan GIF-nya itu. Tapi untuk sekarang masih belum ada. Kita lanjut. Ya, tampilan seperti ini. Kembali lagi. Nah, fitur kedua ada tarik uang. Di sini kita bisa masukkan nominalnya, kita bisa tarik saldo dan segala halnya. Misalkan 20.000. Tapi ini masih belum bisa memasukkan nominal, ini hanya teks input saja. Ini juga masih belum bisa diklik. Jadi kita coba tarik saldo. Dan ya ini adalah tampilan jika tariknya sudah sukses. Balik ke beranda, yang fitur ketiga ada pinjam dana. Nah, di pinjam dana ini tampilannya, ini ada slider, dan ini angkanya di atas masih belum bisa disinkronisasikan. Ya, jadi ini baru berfungsi hanya slider, batas slider saja. Ini juga belum ada efek kalau diklik. Ini bisa kita ajukan pinjam dananya, terus kita ajukan. Oh, mohon maaf. Kita lanjut saja. Yang terakhir ada hasil karya. Nah, di hasil karya ini sudah ada beginilah tampilannya di hasil karya. Gambarnya masih loading. Untuk di hasil karya sendiri, button-button yang filter tentang harga dan promo ini masih belum bisa berjalan. Jadi sementara hanya tampilan produk-produknya. Jadi kalau misalkan kita klik salah satu produknya, nanti dia akan muncul ke tampilan produknya dan rincian produknya ada. Lihat lainnya ini masih belum bekerja, dan ini adalah tampilan penjualnya. Ini seharusnya ada fitur chat, cuma kita belum implementasikan. Dan jadi kalau misalkan kita klik beli sekarang, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini untuk beli, nama produknya, kemudian harga produknya. Kalau kita batal, nanti dia akan tutup. Kalau kita beli sekarang, nanti dia akan lanjut ke checkout screen-nya. Nah, seperti inilah checkout screen-nya, total pengurangan saldo sesuai dengan harganya. Alamat ini masih dalam bentuk teks. Ini ID pesanan, kita menggunakan match random, jadi ID-nya beda-beda setiap orang, setiap pesanan.
Nah, berikutnya ada fitur bantuan. Fitur bantuan ini untuk semua fitur yang berhubungan dengan bantuannya. Untuk sekarang sih belum bisa diklik apa-apa karena di Figma-nya juga belum ada desain, jadi kita masih bingung mau desain seperti apa. Dan untuk ini search bar-nya, ikonnya masih rusak, nggak tahu kenapa. Kemudian ada fitur tips. Nah, ini ada tips dan berita ya. Jadi ini masih gambarnya masih di placeholder, masih belum dapat gambarnya. Juga belum bisa diklik-klik semua ini. Ini ada video satu, tapi lihat selengkapnya ini masih belum jalan. Videonya ini jalan, kalau mau dicoba. Ya, intinya seperti itu. Berikutnya ada fitur akun. Di sini akun nama dan nomor telepon sesuai yang kita gunakan saat daftar. Di sini ada edit akun, kita bisa edit akunnya, kita bisa ganti nama untuk sekarang ini misalkan Wirayuda, maka namanya akan terganti. Nah, di sini nama sudah terganti. Kalau kita melihat ke Fire Firestore-nya ini ya namanya sudah terganti juga. Kalau misalkan kita ganti lagi namanya, misalkan kembali ke Wira lagi, ya namanya sudah terganti. Dan ini adalah terakhir ada logout. Dan ya ini masih kasar, jadi masih terus muncul splash screen-nya. Jadi itu sekian dari aplikasi bank sampah ini. Terima kasih.